kan jaringan di Madang nih, makanya sinyalnya nah, kan putus-putus dianya di sini. Semoga masih bisa aja ya. Saya mulai dulu ya mengenai pengantar praktikum kita hari ini kan ada dua praktikum pengamatan. Ada pengamatan dari pewarnaan gram sama pengamatan pewarnaan Zell-Nelson. Saya share yang pewarnaan gram dulu ya. Sebenarnya hari ini PJ-nya ada saya sama Dr. Rizky, tapi beliau masih dalam perjalanan. Nanti mungkin dilanjutkan sama beliau, atau tidak langsung sama saya semuanya. Jadi kemarin kan di bakteriologi umum kita sudah membahas sedikit mengenai pewarnaan gram ya. Jadi ada perbedaan antara gram negatif sama gram positif. Nah, untuk perbedaannya kemarin juga sudah dibahas kan di kelas alfa, beta, dan gamma ya semuanya sudah dibahas ya. Jadi perbedaannya ada di mana? Tebal peptidoglikan sama lapisan Ya, Hagai nggak ada suaranya. Atau suara saya nggak ini? Oke, sorry. Ya, izin dok. ya Per- Hagai. Perbedaannya ada di eh, tebal tipisnya peptidoglikan sama jumlah lapisan membrannya dok. Kurang lebih seperti itu ya. Jadi perbedaannya kemarin sudah kita bahas. Jadi kita langsung saja ke cara kerja mengenai pewarnaan ini aja ya. Nah, jadi pewarnaan tujuan dari lakukan pewarnaan pada sampel preparat spesimen tujuannya untuk membentuk struktur internal dan eksternal yang terlihat dengan cara meningkatkan perbedaan dengan latar belakang. Jadi antara latar belakang kaca preparatnya sama bakterinya terlihat. Nah, tipe-tipe kemarin pewarnaan kita sudah bahas ya, ada yang pewarna negatif, sederhana, diferensial, sama yang khusus. Kemarin negatif dengan zat warna apa? Safranin dok. Bu, Safranin itu kalau kita pakai yang sederhana, kalau yang negatif, rasanya kemarin sudah saya sampaikan juga, perwarnaan zat warnanya Kristal eh, violet bukan dok, apa? kristal violet. Kristal violet juga sederhana. Kalau negatif itu hitam putih dianya hasil dari pewarnaannya. Di PPT kemarin saya tampilkan hasil pewarnaan negatif. Jadi pewarnaan negatif itu menggunakan zat negrosin, zat warna negrosin atau tinta Cina. Jadi untuk preparatnya bisa nanti kalian lihat lagi di PPT saya ya di bakteriologi umum. Jadi si bakterinya menghasilkan warnanya agak kehitaman, hitam biru-biru gitu dengan latar belakang hitam. Nah, kalau sederhana bisa menggunakan salah satu zat warna yang kalian sebutkan tadi. Jadi hanya satu zat warna yang digunakan hanya untuk melihat dari struktur morfologi bakterinya saja tanpa membedakan antara satu bakteri sama bakteri yang lainnya. Nah, kalau diferensial yang akan kita lakukan ini ada pewarnaan gram sama Zell-Nelson itu untuk membedakan antara bakteri satu sama bakteri yang lain tergantung dari kebutuhan. Misalkan kita ingin melihat struktur sorry, melihat apakah eh, bakteri yang dari spesimen itu bentuknya gram negatif atau positif. Nah, kalau yang BTA ini menentukan bakteri tahan asam. Nah, bakteri tahan asam apa aja? Contohnya kemarin Mycobacterium. ya, TBC dok. dari Mycobacterium ya. Jadi untuk penentuan jumlah dari bakteri untuk menegakkan diagnosa termasuk dalam kategori berapa dari pasien TBC tersebut atau dari pasien Mycobacterium leprae. Nah, juga ada pewarnaan khusus. Kemarin kita sudah bahas ya. Nah, kalau sederhana, Aku udah dianya pakai tampilannya, jas gak apa-apa. boleh mute sebentar. Kalau sederhana tampilannya akan hitam putih, bukan hitam putih, jadi satu warna saja yang tampak dalam tampilan preparat di bawah mikroskopnya. Gini sudah kita ini langsung saja ya biar cepat mengingat.
Waktunya sudah terlambat. Pewarnaan gram yang kita gunakan itu ada 4 zat warna atau reagen ya. Yang pertama itu ada zat warna utama, violet kristal atau kristal violet. Selanjutnya ada mordan dengan yang kita gunakan itu ada larutan iodin, yang dimana senyawa yang dipakai untuk mengintensifkan warna utamanya. Jadi mordan digunakan setelah kristal violet, selanjutnya dicuci atau pelunturan zat warna dengan menggunakan alkohol, yaitu solvent organik yang dipakai untuk melunturkan zat warna utamanya. Selanjutnya, setelah dilunturkan dengan alkohol, dilakukan pemberian zat warna kedua, yaitu safranin yang digunakan untuk mewarnai kembali sel-sel yang sudah kehilangan zat utama setelah perlakuan dengan alkohol. Nah, untuk ciri-ciri bakteri gram positif, kita bisa terlihat, nah nanti salah satunya itu adalah zat warna yang tampil atau zat warna yang terakhir nampak dari dua mikroskop. Nah, kalau secara strukturnya, kan kemarin sudah kita bahas mengenai dinding selnya, tadi juga sudah HGI juga bantu dari struktur dinding sel sama apa namanya banyak lapisan dari dinding selnya ya. Nah, ini dinding selnya tergantung dari lipid yang lebih normal, sedangkan peptida glikakannya ada yang sebagai uh, iya Jihan, lapisan tunggal, komponen utamanya ialah lebih dari 50% berat ringan. Terus juga kalau gram positif, bakterinya bersifat lebih peka terhadap penisilin dengan pertumbuhannya ditahan secara nyata oleh zat warna seperti ungu kristal. Terus juga kalau bakteri gram positif, komposisi nutrisi yang dibutuhkannya lebih rumit dibandingkan yang negatif. Terus juga lebih resisten terhadap gangguan fisik dan resisten terhadap alkali, larut, dan tidak peka terhadap streptomisin, dan toksinnya yang dibentuk adalah eksotoksin. Kemarin kita juga sedikit bahas mengenai ekso dan endo ya, eksotoksin dan endotoksin. Juga memiliki struktur dinding sel, kalau yang negatif, gram negatifnya lebih tipis, struktur dinding selnya. Terus dinding selnya terkandungnya lebih banyak lemak, dan peptidoglycannya ada di dalam lapisan yang kaku. Nah, sebelah dalam jumlah dengan jumlah sedikit kurang lebih 10% dari berat kering. Terus juga kurang peka terhadap senyawa penisilin. Untuk gram negatif juga pertumbuhannya tidak begitu dihambat dengan zat warna dasar misalnya kristal violet. Komposisi dari nutrisi gram negatif yang diperlukan tuh lebih sederhana dibandingkan yang positif. Dianya tidak resisten terhadap gangguan fisik, resistennya terhadap alkali 1%, KOH-nya yang lebih pekat. Golongan antibiotik yang peka terhadap gram negatif itu ada streptomisin. Toksin yang dibentuk oleh gram negatif ini ada endotoksin dan eksotoksin. Nah, kalau dari struktur dinding sel yang terlihat, kalau yang positif, peptidoglycannya, dinding selnya lebih tebal dengan membran plasma lapisan selanjutnya. Sedangkan kalau yang negatif, lapisan luarnya ada lipopolisakarida, membran bagian luar, jadi ada dua membran dianya, membran bagian luar, peptidoglycannya setelah membran bagian luar, yang terisi dengan gel periplasmik, yang selanjutnya baru membran plasmik. Gram positif sama gram negatifnya. Klasifikasi. Jadi secara prinsip kerjanya kalau dibandingkan antara positif sama negatif, yang positif dianya akan tetap mengikat zat warna kristal violet. Sedangkan pada saat di gram negatif, setelah dikasih dekolorisasi, dia akan luruh si kristal violetnya dan dia akan mengikat zat warna terakhir yaitu safranin. Perbedaannya di situ ya. Jadi cara pembuatan sediaan dari gram ini pertama kita akan mengambil koloni bakteri atau ya koloni bakteri yang akan kita uji dari suspensi ataupun dari media padat, dari isolat bakteri, terus digoreskan di daerah sekitar tengah-tengah preparat.
Sudah diratakan, jangan terlalu tebal, jangan terlalu tipis. Nanti kita tengok ada gambar ininya berbeda. Oh, ininya ada di sini. Terus difiksasi dilewatkan di atas api bunsen sebentar, tapi tidak terlalu lama dan tidak terlalu eh, di tengah-tengah bunsen. Jadi dilewatkan sekali lewat sebentar-sebentar untuk menghindari kematian dari koloninya. Sudah difiksasi, baru bisa dilakukan pewarnaan. Nah, untuk pewarnaan pertamanya, kita teteskan kristal violet selama 3 menit. Sudah 3 menit, dibilas dengan air yang mengalir. Terus ditetesin lagi dengan mordan, iodin kurang lebih waktunya selama 1 menit. Dibilas lagi dengan air, terus didekolalisasi dengan alkohol kurang lebih 15 detik, terus dibilas lagi dengan air. Selanjutnya baru terakhir dikasih pewarnaan pembanding terakhir itu adalah safranin. Terus dibilas, baru dilakukan pengamatan. Kurang lebih seperti ini ya. Kerennya mungkin bisa dilihat dari gambarnya. Bilasnya dimiringkan ya, slide-nya dan dialiri air Aquades, dialirin dari bagian atas sampai bersih. Tapi jangan juga terlalu membilas secara berlebihan, takutnya dianya ikut mengalir si koloni yang sudah difiksasi tadi. Terus dikasih mordan, didiamin selama 60 detik minimal. Terus dibilas lagi ya dari bagian atasnya, disiram, dilewatkan. Jadi bukan dari di tengah-tengah, tengah-tengah ininya sediaannya, tapi dari bagian atas dan dialirin. Terus dikasih peluruh dari dekolorisasi dari alkoholnya kurang lebih selama 10 detik sampai 15 detik. Terus dibilas dengan air mengalir juga dengan Aquades. Sudah itu dikasih safranin. Dikasih safraninnya kurang lebih 45 sampai 60 detik. Terus dibilas bagian atasnya juga. Nah, hasil yang tampak kalau untuk pewarnaan gram akan terlihat seperti ini. Untuk gram positif dia akan terlihat menghasilkan warna ungu kristal violet, sedangkan kalau yang gram negatif menghasilkan warna safraninnya. Jadi contohnya ini kalau yang positif apa ya? Kemarin kita ada rasanya saya tuliskan di PPT saya yang gram positif contohnya dari bentuknya. Ini kan dia-nya bentuknya apa nih? Dari formasi bakterinya. Kokus. Kokus. Ya, contohnya apa ininya spesiesnya untuk yang gram positif? Di Staphylococcus aureus. Ya, Staphylococcus aureus. Kalau yang negatif, formasinya bentuknya apa? Formasinya bentuknya apa? Ini udah kelihatan kan dianya bentuknya Basil. basil. Itu spesiesnya Escherichia coli. apa, Hana? Escherichia coli. Nggak kedengeran, maaf. Agak didekatkan coba ininya speakernya. E. Mic-nya. coli. Oh, E. coli, iya boleh. Ya maaf ya, Hana ya. Suaranya jauh. Nah, contohnya juga yang lain ini ada Streptococcus. Apa ya? Streptococcus apa ini? Ya Allah kok lupa. Pokoknya ini contohnya Streptococcus. Yang ini gambarnya basil dianya kan tidak terlalu nampak agak buram ya dianya nih. Jadi tengokan dianya termasuk ke bakteri apa. Nanti kalian lihat di bawah mikroskop secara langsung ya. Nah, Pseudomonas rupanya. Lupa saya. Nah, kalau yang dari gambar ini, yang mana bakterinya boleh dilingkarin dari 2 gambar ini, yang mana yang bakterinya, formasinya bentuknya apa? Kalau yang ini juga disebutnya apa?
Ini kan bakterinya nih sudah dikasih panah. Nah, bakterinya. Nah, dianya formasi bentuknya apa? Diplococcus bukan? Ya, bentuk alia. Jadi kalau panahnya tadi hilang. Nah, kalau yang ini dianya Diplococcus. Jadi satu ini contohnya apa kemarin? Ada saya kemarin gadang-gadang di kelas. Diplococcus pneumonia. Ya, pneumonia. Jadi contohnya itu adalah kok jadi lupa Klebsiella pneumoniae. Kalau yang di sini, yang bakteri yang mana? yang berbentuk basil. Boleh dikasih garis atau kasih lingkar? Bisa nggak? Oke. Ya, benar ya, itu bakterinya. Kalau yang ini apanya? Sel Ya, sel. imun sel ekos. Apa, Polin? Nah, sudah diajarkan dokter Tia. Sel apa? Makrofag. Sel makrofag, dok. Benar nggak, dok? Yang ini, Mbak, yang... Iya, betul. Ya, betul, kata dokter Tia. Lulus. Ini mata kuliah dokter Tia. Nanti kalian Nanti kalian lihat ya di tampilan langsung di bawah mikroskop ya. Nah, ada satu lagi soalnya kan ada pewarnaan sel Nelson yang belum disampaikan. Nanti langsung saja ya lihat di bawah mikroskop. Nah, ini contohnya Bacillus subtilis sama Mycoplasma. Jadi kalau Mycoplasma dianya aduh kelihat kayak mana nih? Dianya yang kecil-kecil ini ya, bukan yang satu besar ini tapi yang kecil-kecil satu-satu ini nah Mycoplasma itu bakterinya. Dianya ada yang di dalam sel, ada yang di luar sel. Jadi nanti di bawah mikroskop, nanti kalian lihat teliti-teliti ya, terus ambil gambar yang sebaik mungkin biar jelas yang mana bakteri sama yang mana sel makrofag atau PMN-nya ya. Kan tadi Mbak Tia megang kuncinya. Aduh kan, ya saya kaget, nggak ada kunci, kunci lab kita nggak bisa praktikum. Di sini ada gambar yang bakterinya itu kecil-kecil. Nah, mungkin nanti bisa kalian lihat langsung. Kalau misalnya agak buram ya kalau foto yang sudah saya upayakan perbesar ternyata masih tidak terlihat dengan baik. Baik. Terima kasih ya. Ini untuk pewarnaan gram. Kita lanjut ke pewarnaan Zell-Nelson. Atau sudah ada Dokter Rizky? Sudah bergabung Dokter Rizky? Belum? Kalau belum, saya lanjut saja. Oh, belum ada Dokter Rizky-nya ya, Dok. Baik, kita lanjut saja ya. Jadi, untuk pewarnaan Zell-Nelson, saya kecilkan dulu gambarnya. Jadi kalau pewarnaan Zell-Nelson ini merupakan pewarnaan dengan prosedur sama ya, untuk membedakan bakteri menjadi dua kelompok, tahan asam sama yang tidak tahan asam. Jadi membandingkan dianya sama seperti gram. Terus juga jenis bakteri terutama dari genus Mycobacterium, contohnya tadi yang sudah disampaikan sama Pauline, Mycobacterium tuberculosis sama Mycobacterium leprae. Tidak dapat atau sulit dilakukan dengan pewarnaan sederhana maupun pewarnaan gram. Jadi untuk dua spesies ini dianya termasuk ke yang sulit diwarnai dengan pewarnaan gram. Jadi bila zat warna yang telah terpenetrasi tidak dapat dilarutkan dengan alkohol asam, maka bakteri tersebut disebut tahan asam. Sedangkan sebaliknya kalau yang dianya dapat larut dengan alkohol asam, jadinya tidak tahan asam. Nah, jadi sama pembuatan sediaan. Iya, Asta. Jadi pembuatan sediaannya, nah kalau yang di PPT ini lebih ini ya, di step by step. Jadi dibuat daerah sediaan yang akan kita goreskan sediaan dari isolat bakterinya.
kurang lebih 2 kali ke 3 cm, diambil 1 ounce sputum yang kental, ingat ya sputum ya, bukan bagian dari air liur, dari sekret yang lain. Jadi kalau ini ada perbedaan antara sputum sama yang apa namanya itu ngomong apa sama air liur. Terus sudah diambil 1 ounce dan diletakkan pada objek-objek kelas ya, dibuat sediaannya sebesar dari yang sudah kita tandain, diratakan, tidak boleh terlalu tebal dan tidak boleh terlalu tipis untuk pembenaran atau penegakan diagnosa yang tepat. Terus didiamkan pada suhu kamar preparatnya, terus difiksasi di atas api bunsen sebanyak 3 kali, baru disiapkan lakukan pewarnaan. Nah, ini perbedaan antara air liur sama mucopurulent atau dahak ya. Jadi yang kita ambil adalah spesimen dari yang dahaknya untuk uji BTA atau tahan asam, penentuan bakteri tahan asamnya. Kan kalau air liur kan dianya cair, dianya tidak mucopurulent. Nah, jadi yang diambil adalah spesimen dari dahak. Terus selain itu ada juga mungkin level atau tingkat TBC-nya sudah cukup parah, jadi dahaknya mengandung darah. Terus juga agak harus dibedakan antara dahak encer atau mukokoloid sama yang air liur ya. Nah, dari sediaan itu, sediaannya harus yang tidak terlalu tebal, tapi juga tidak terlalu tipis. Nah, kalau yang contoh kayak gini, kalau pada saat kita bandingkan dengan tulisan atau kita taruh di lapisan yang ada tulisannya dan masih terbaca, berarti spesimennya masih terlalu tipis. Sedangkan kalau tidak sama sekali terlihat tulisan yang di belakangnya, berarti dianya spesimennya sediaannya terlalu tebal. Jadi harusnya yang tidak agak buram lah seperti ini. Jadinya yang bisa dilakukan pewarnaan ini adalah spesimen yang preparat yang seperti ini, sediaan yang baiknya. Terus juga ukurannya tidak boleh terlalu kecil juga ya. Jadi harus ada kurang lebih 2 kali 3 cm, 2 kali 3 cm yang ideal untuk melakukan pewarnaan. Yang kalau 1 kali 2 cm itu terlalu kecil. Oh sorry, ukuran sediaan yang baik itu bisa 2 kali 3 dan 1 kali 2, tergantung berarti dengan spesimen atau pasien yang akan diuji. Terus prosedur pewarnaan tahan asam ini yang pertama diletakkan preparatnya, sediaan yang siap diwarnain, terus ditetesi karbulfusin. Nah, terus karbulfusilnya dilewati dengan api bunsen bawahnya. Jadi sampai terlihat asap pertama, dilewatinya lewat ini ya, digerakin kayak gitu. Sampai muncul asap pertama, dijauhkan, didinginkan terlebih dahulu. Terus dilewatkan lagi, sudah ini asap pertamanya sudah hilang, terus dicuci. Terus didekolorisasi, dicuci kembali. Pembandingnya adalah methylene blue, contrastainya, terus dicuci kembali, dikeringkan, baru diamati. Nah, perbandingkan kalau BTA, dianya akan mengikat warna pertama, pewarnaan primernya karbonfusin, walaupun sudah dilakukan dekolorisasi. Sedangkan kalau yang tidak tahan asam, dia akan mengikat warna banding, itu adalah methylene blue. Setelah didekolorisasi dengan alkohol asam. Nah, preparat yang baik sebelum dilihat di bawah mikroskop, kita bisa lihat hasil dari pewarnaan yang preparat baik itu yang seperti ini, preparat gambar pertama, yang tampak spiral kecil-kecil. Nah, kalau yang ini berarti pewarnaannya terlalu tebal, terlalu banyak methylene blue yang diberikan dan kurang dilakukannya pencucian. Jadinya hasilnya tampak sediaannya itu warna biru pekat. Jadi akan sulit melihat warna atau akan sulit melihat bakterinya di bawah mikroskop. Nah, kalau ini dianya melebar, dianya. Mungkin pada saat dilakukan fiksasi pada persiapan sediaan, dianya kurang
kurang melakukan fiksasi sehingga dianya si sediaannya luruh ke bawah ikut bersama pada saat dilakukan pencucian. Nah, kalau ini juga terlalu besar dan juga kurang dilakukan dekolorisasi, makanya warna dari karbofusinya masih nampak, masih tebal di beberapa sisi. Nah, kalau ini sediaannya tidak diratakan, makanya dianya agak ada tebal, ada yang tipis dan tebal. Jadi bagusnya pada saat melakukan persediaan pertama tadi, untuk dari dahaknya itu, untuk buat sediaannya tuh diputar-putar sedikit kecil-kecil, spiral kecil sampai ke daerah yang ditandai itu yang pertama kali. Nah, ini contoh-contohnya hasil pewarnaan yang kurang baik. Ada yang terlalu kecil, ada yang terkelupas, ada yang terlalu kelupasnya nampak seperti ini, ada yang terlalu tipis dan tidak rata, menyebar, dan adanya ada yang tidak rata, terlalu tebal, dan terkelupas pula, dan kurang dekolorisasi. Nah, hasil tampak dari bawah mikroskop akan terlihat seperti ini antara sel dan bakteri BTA-nya, bakteri tahan asamnya, dia akan terlihat seperti ini di bawah mikroskop. Nah, untuk menentukan, ini berkelompok, ada yang berbentuk seperti kokus, nanti. Ini kalau di Mycobacterium leprae, kemungkinan akan tampil seperti ini juga, mirip dengan yang TBC tadi. Nah, untuk pemeriksaan BTA-nya di bawah mikroskop itu untuk menegakkan diagnosa positif berapa, jadi si preparatnya itu diteteskan dengan oil emersi, terus dilakukan pembesaran pada mikroskopnya itu dengan ukuran objektifnya, lensa objektifnya 100 kali. Jadi dicari itu bentuk bakteri yang batang warna merah. Dan pemeriksaannya paling sedikit itu 100 lapangan pandang dengan cara menggeser berbentuk zigzag dari atas. Jadi kita melihat pemeriksaan itu dari atas sediaan bagian atasnya itu ditarik ke kanan, ke bawah, jadi secara zigzag sampai semua lapangan pandang itu terlihat. Jadi paling enggak 100 kali lapangan pandang bisa untuk menentukan, nah dengan skala IU-ATDLD ini untuk menentukan dianya positif berapa. Jadi setelah 100 lapangan pandang, misalkan dia tidak ditemukan, berarti dianya negatif dari BTA, dari infeksi BTA. Sedangkan kalau dalam 100 lapangan pandang ditemukan 1-9 BTA dalam pemeriksaan, dia akan dituliskan jumlah kuman yang ditemukan. Ingat ya, 108 pandang, 1-9 berarti dianya dituliskan jumlah kuman yang ditemukan. Sedangkan kalau dalam 100 lapangan pandang ditemukannya 10-99 BTA, dikatakan positif 1. Positif 1. Sedangkan kalau dalam satu lapangan pandang aja sudah ketemu 1-10 BTA, dia dikatakan 2 positif atau positif 2. Kalau satu lapangan pandang lebih dari 10 BTA, dikatakan 3 positif. Ya. Jadi bedanya begitu ya, antara positif 1, antara 2 dan 3 itu adalah di lapangan pandangannya. Jadi 100 lapangan pandang 10-9 positif 1, 1 lapangan pandang 1-10 BTA, 2 positif. Kalau 1 lapangan pandang lebih dari 10 BTA, 3 positif. Oke. Nanti bisa kalian lihat secara langsung dan kalian tuliskan jumlah BTA yang ditemukan, atau dianya nanti kalian gambarkan bagaimana tampilan di bawah mikroskop dari BTA-nya bagaimana. Mungkin begitu saja untuk pengantar hari ini. Bentar. Untuk kuisnya nanti dari Dokter Rizky ya, nanti dikabarin sama Dresden. Langsung saja yang panitia untuk siap-siap ke laboratorium untuk melakukan pemeriksaan langsung. Ya, terima kasih atas perhatiannya.